Laras, aku ingin kamu jadi istriku. Kenapa aku? Aku cuma pembantumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di TKW Story, tempat kisah-kisah nyata dan fiksi penuh haru, cinta, dan perjuangan para TKW Indonesia tersaji khusus untuk Anda. Hook clickbait. Pernahkah kalian membayangkan menikah dengan majikan asing demi mahar fantastis 1 miliar? Tapi bayangkan jika malam pertamamu bukan tentang pelukan hangat, melainkan rahasia yang membuat tubuhmu gemetar. Inilah kisah seorang TKW asal Jawa Barat yang dinikahi majikan Afrika tampan, kaya, dan karismatik. Namun di balik senyumnya yang memikat, tersimpan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Apa yang terjadi di malam pertama? Apakah uang mampu menggantikan rasa takut dan trauma? Atau justru cinta hadir dari keterkejutan itu? Ajakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel TKW Story agar kami terus semangat menyajikan kisah-kisah penuh makna dan inspirasi dari balik kehidupan para pahlawan devisa kita. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak tertinggal cerita menarik selanjutnya. Angin gurun yang hangat menyapu lembut wajahku sore itu. Dari balkon kamar lantai 2, aku Laras menatap jauh ke arah padang rumput yang menguning di telan senja. Di hadapanku, mentari Afrika perlahan turun, seakan tenggelam di balik cakrawala yang membara. Tapi di dalam dadaku, justru badai yang meledak. 3 tahun sudah aku menjadi TKW di negeri asing ini, menjalani hari-hari sebagai pembantu rumah tangga di rumah keluarga Jabari, majikanku yang kini tak hanya sekadar orang asing bergelimang harta, tapi juga seseorang yang ingin menjadikanku istrinya. Aku akan memberikanmu mahar 1 miliar rupiah, Laras, ucap Jabari kemarin dengan mata tajam namun penuh kasih. Dan bukan hanya itu, aku ingin kau menjadi ratu di hidupku. Dek, siapa yang tidak tergiur? Tapi siapa juga yang tidak takut? Hari itu, aku memandang hadiah yang dia letakkan di meja kamarku. Sebuah kotak bludru merah, berisi kalung berlian yang pasti. Nilainya di luar nalar, tapi bukan itu yang membuatku nyaris menangis. Di dalamnya ada selembar cek bertuliskan angka besar. 1,0 rupiah, 0,00. Tanganku bergetar saat menyentuhnya. Bukankah ini yang kamu butuhkan, Laras? Untuk ibumu yang sakit? Untuk adikmu yang ingin kuliah? Bisik suara hatiku. Tapi di sisi lain, aku masih perempuan biasa yang memiliki luka, yang punya ketakutan. Terutama soal laki-laki, terutama tentang malam pertama, tentang tubuhku yang akan disentuh oleh pria asing yang belum sepenuhnya aku kenal. Malam sebelum akad nikah, aku berbaring di tempat tidur besar itu sendirian. Lampu redup, tirai tertutup, dan hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Dalam hati aku bertanya, apakah aku sudah siap menjadi istri seorang pria Afrika? Apakah cintaku bisa tumbuh dari mahar dan janji manis? Ataukah aku sedang menjual diriku secara perlahan? Tanganku tak berhenti gemetar saat menggenggam kotak bludru merah itu. Kotak yang menjadi simbol pengikat antara dua dunia berbeda aku. Janda muda dari Cianjur. Dan dia, pria Afrika tinggi berkulit hitam eksotis, yang karismatik dan penuh misteri, Mr. Jobari. Namanya saja sudah menggetarkan dada. Usianya sekitar 35 tahun, pria matang dengan logat Inggris yang tegas, namun penuh kelembutan. Tatapannya tajam, tapi selalu menyisakan rasa aman di sekitarnya. Ia pria yang membuat semua pembantu di rumah ini tak hanya menghormatinya, tapi diam-diam memujanya. Aku masih ingat bagaimana ia memperhatikanku sejak hari pertama bekerja di rumahnya. Ia selalu memanggilku Laras, My Sunshine, dengan senyum simpul yang membuat pipiku hangat.
Tapi aku tahu diri. Aku cuma seorang pembantu. Janda muda yang meninggalkan kampung demi menyelamatkan ibu dan adik dari kemiskinan. Tapi sejak ia menyatakan niat menikahiku, hidupku jungkir balik. Jabari tak sekadar ingin menjadikanku istri, ia ingin membuatku ratu. Ia menawarkanku kebebasan, uang, rumah, masa depan, dan mahar yang membuat darahku berhenti mengalir sesaat. 1 miliar rupiah. Telepon dari ibu siang tadi masih terngiang di telingaku. Laras, astagfirullah, serius, dia mau kasih kamu mahar segitu, ya Allah. Nah, itu bisa nyembuhin. Ibu bisa buat adikmu kuliah kedokteran. Tapi bu, dia orang asing. Aku belum kenal dia cukup dalam. Kalau dia baik, sopan, dan mau menikahi Musa, kenapa harus ragu, nak? Aku tahu maksud ibu. Beliau hanya ingin aku tak sengsara, seperti saat bersama mantan suamiku yang kasar dulu. Aku tahu beliau ingin aku punya hidup baru, tapi aku tak bisa. Berbohong malam ini dadaku sesak, bukan karena ragu, tapi karena takut. Takut jika yang terjadi di malam pertama bukanlah pelukan cinta, melainkan sesuatu yang bisa menghancurkan jiwaku lagi. Sore itu, Jabari datang mengenakan jas hitam dengan dasi merah marun. Di tangan kirinya, sebuket bunga mawar putih yang mekar sempurna. Tangannya besar, kuat, tapi tak pernah kasar. Ia membawaku ke ruang tamu utama di depan keluarga angkatnya yang menjadi wali pernikahan. Aku ingin menikahimu, Laras, dengan cinta, dengan kejujuran, dan dengan ini. Ia meletakkan cek bernilai 1 miliar dan sekotak kalung berlian di atas meja. Semua mata terbelalak, termasuk pembantu lainnya yang ikut menyaksikan. Beberapa bahkan menahan napas. Aku hanya mampu menunduk. Lutatku limas, kau tidak harus jawab sekarang. Tapi, ketahuilah, aku tak memintamu jadi milikku karena tubuhmu. Aku ingin jiwamu, hatimu, senyummu. Beberapa hari kemudian, saat matahari hampir tenggelam, aku duduk di taman belakang. Jabari menyusul, duduk di sampingku tanpa suara. Kami hanya diam, membiarkan senja menyapu kulit kami yang berbeda warna. Laras, agak emi-emi, jika kau mau, aku tak akan menyentuhmu di malam pertama. Aku bersedia menunggumu siap. Mataku terbelalak, aku menatapnya. Mencoba membaca matanya yang redup, tapi penuh ketegasan. Kenapa? Kamu begitu lembut ke aku. Padahal, aku cuma TKW. Ia tersenyum kecil. Karena kau satu-satunya wanita yang tak pernah memandangku sebagai mesin uang. Kau memandangku sebagai manusia. Saat itulah, aku menangis untuk pertama kalinya dalam pelukannya. Hari itu datang lebih cepat dari yang aku kira. Aku memakai gaun putih sederhana, dengan hiasan renda dan kerudung panjang yang mengalir hingga punggung. Jantungku berdegup, tak beraturan. Aku mencoba menenangkan diri di balik cermin, tapi bayanganku sendiri terlihat gugup dan rapuh. Jabari, di sisi lain, berdiri gagah, dengan jubah tradisional Afrika berwarna gading dan emas. Senyumannya teduh, membuatku sedikit lupa akan semua keraguan. Ijab kabul diucapkan dengan hikmat. Suara Jabari bergetar saat menyebut namaku. Tangannya menggenggam tanganku lembut, dan saat kalung berlian melingkar di leherku, semua tamu bertepuk tangan. Aku resmi menjadi istrinya. Waktu seperti melambat saat kami masuk ke kamar. Ruangan itu dihias penuh bunga, lilin-lilin aromaterapi menyala, dan ranjang besar berkelambu menunggu kami di tengah. Aku berdebar, tubuhku kaku. Tapi Jabari tetap seperti sebelumnya, tenang, lembut, tak tergesa. Jika kau lelah, kita bisa sekadar berpelukan saja malam ini. Aku mengangguk pelan. Namun dalam hatiku,
pertempuran dimulai antara rasa ingin tahu dan rasa takut. Perlahan aku membuka kerudungku. Rambut panjangku tergerai. Jabari mendekat, menyentuh pipiku, lalu memelukku dari belakang. Pelukannya Ted seperti laki-laki lain sebelumnya. Pelukannya menyembuhkan. Aku menutup mata, tapi malam itu tak berakhir biasa. Justru kejutan besar menungguku saat aku mulai menyentuh tubuhnya. Malam itu, aku duduk di pinggir ranjang besar yang terbuat dari kayu jati gelap dengan kelambu putih melambai halus karena hembusan pendingin ruangan. Seluruh kamar beraroma lavender, cahayanya temaram. Hanya dari puluhan lilin yang menyala tenang di sudut-sudut ruangan. Tapi jantungku tak setenang itu. Aku dan Jabari sudah resmi menjadi suami istri, tapi kami belum menyentuh satu sama lain secara utuh. Bahkan, aku belum benar-benar berani memandangnya. Dalam kegelapan ini, tanganku menggenggam ujung kain gaun tidurnya yang kupakai lembut, tipis, dan jatuh pas di lekuk tubuh. Gaun itu ia pilihkan sendiri siang tadi, katanya, agar aku merasa nyaman. Ia duduk di sampingku, memakai piyama sutra berwarna biru gelap. Tangan besarnya menyentuh bahuku pelan, bukan dengan nafsu, tapi dengan perasaan. Laras, kau tahu, aku tak ingin membuatmu takut. Aku hanya ingin malam ini jadi malam yang berarti untuk kita berdua. Aku mengangguk pelan. Aku ingin mengenalmu lebih dari sekadar istri. Aku ingin menjadi pria yang tak hanya kau patuhi, tapi juga kau cintai. Aku menarik napas panjang. Dengan seluruh keberanian, aku menyentuh dadanya yang bidang. Tapi detik berikutnya, jari-jariku menyentuh sesuatu yang tak terduga. Kulitnya tak rata, terasa seperti parut panjang, membelah dada kiri, hingga ke bawah rusuk. Luka, bekas luka besar, seperti jahitan bedah, atau luka yang disayat paksa. Aku menatapnya. Apa ini? Tanyaku pelan. Suaraku bergetar. Ia terdiam sejenak, lalu berdiri perlahan. Ia membuka piyamanya, dan di balik kain itu terbentang kenyataan yang menggetarkan. Luka besar, masih merah kecoklatan, membelah dadanya secara vertikal. Aku ternganga. Dadaku sesak. Aku mundur satu langkah tanpa sadar. Jabari menunduk. Maafkan aku, Laras. Aku seharusnya memberitahumu sejak awal. Aku bukan pria sempurna. Aku pernah hampir dibunuh. Suasana kamar langsung berubah. Tak ada lagi rasa malu. Tak ada lagi gairah. Yang ada hanya rasa perih. Luka di dadanya seolah menganga juga di dalam dadaku. Dulu, saat aku masih muda, saat keluarga kami jatuh miskin, aku ditusuk oleh perampok, tepat di dada. Aku kehilangan sebagian paru-paru kiriku, dan harus operasi berulang kali. Luka ini bukan hanya fisik, tapi juga membekas di hati. Sejak itu, aku trauma. Aku bahkan butuh waktu bertahan-tahan untuk bisa menyentuh wanita tanpa gemetar. Matanya berkaca. Aku tahu, mungkin kau kecewa, mungkin kau tak bisa menerima tubuhku yang cacat ini. Tapi aku ingin jujur, karena aku mencintaimu. Aku mendekat, menghapus air matanya dengan jemariku. Aku tahu, hatiku pernah remuk oleh laki-laki yang menyakitiku. Tapi Jabari, dia justru takut menyakitiku. Ia bukan pria kasar. Ia bukan pemangsa. Ia adalah jiwa rapuh dalam tubuh yang besar dan kuat. Kau tak perlu sempurna untuk aku cintai, bisik. Aku menyentuh dadanya, tak lagi dengan ragu. Kau sudah memberiku rasa aman, dan malam ini, aku ingin kau tahu, kau juga boleh merasa aman dalam pelukanku. Kami berbaring, tak ada adegan sensual, tak ada gairah membara, tapi malam itu, pelukan kami adalah pelukan dua jiwa yang saling menyembuhkan. Dalam keheningan, kami berbicara soal masa lalu.
Aku menceritakan pernikahan pertamaku yang gagal karena KDRT. Ia menceritakan hidupnya di jalanan hingga menjadi pengusaha sukses. Dan dari percakapan itu, aku tahu bahwa kami tidak bertemu karena kebetulan. Kami dipertemukan karena sama-sama pernah hanker. Tapi kini diberi kesempatan untuk saling memperbaiki. Pagi hari, sinar mentari menyusup ke balik kelambu. Jabari masih tertidur di sisiku. Lengan kekarnya melingkari pinggangku, hangat dan tenang. Aku menatap wajahnya yang damai, dan untuk pertama kalinya, aku membisikkan sesuatu yang belum pernah aku ucapkan lagi. Sejak bertahun lalu, aku cinta kamu. Setelah malam pertama yang tak biasa, aku mulai memandang Jabari dari sisi yang berbeda. Ia bukan sekadar majikanku, bukan sekadar suamiku, tapi seorang laki-laki yang menyimpan luka dan perlahan mempercayaiku untuk mengobatinya. Pagi-pagi, kami habiskan dengan sarapan bersama di taman belakang rumah. Ia selalu menuangkan teh ke cangkirku lebih dulu dan memastikan aku cukup makan. Sesekali, dia mengecup keningku tanpa berkata apa-apa. Sentuhan kecil, tapi bermakna besar. Kami belum menyentuh satu sama lain secara fisik, layaknya suami istri, sepenuhnya. Tapi, ada cinta yang mulai tumbuh, dan itu lebih membahagiakan dari malam-malam penuh gairah. Pada suatu sore, Jabari memintaku menemaninya ke rumah masa kecilnya, sebuah rumah bata merah yang kini jadi tempat amal dan klinik gratis untuk anak-anak kurang mampu. Di sana, aku melihat sisi Jabari yang belum pernah ia tunjukkan. Ia disambut dengan pelukan oleh anak-anak jalanan yang memanggilnya papa. Dulu, aku pernah kelaparan di jalan seperti mereka. Aku bersumpah, jika aku bisa kaya, aku akan kembali dan berbagi, katanya lirih. Aku tertegun. Uang 1 miliar yang dulu membuatku ragu, kini terasa kecil dibandingkan jiwa Jabari yang besar. Pada malam ke-7 setelah pernikahan kami, aku mengenakan dress satin berwarna hijau zamrud, hadiah darinya. Rambutku kubiarkan terurai. Saat Jabari masuk ke kamar, ia terdiam di ambang pintu. Kau luar biasa cantik, Laras. Aku berjalan perlahan ke arahnya. Kali ini, tanpa ragu, aku yang menggapai tangannya lebih dulu, menuntunnya ke ranjang. Tangannya sempat gemetar saat menyentuh wajahku. Aku takut menyakitimu. Kau tak akan menyakitiku, karena malam ini, aku yang ingin menyentuhmu dengan cinta. Pelan-pelan, kami membuka hati dan tubuh. Tak ada terburu-buru, tak ada tekanan. Hanya dua jiwa yang saling meraba, saling menenangkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, kami benar-benar menyatu. Bukan karena nafsu, tapi karena rasa saling percaya yang tak tergantikan. Suara nafasku dan Jabari berpadu dalam irama sunyi yang indah. Tubuh kami menyatu dalam pelukan lembut, hingga dunia seolah tak lagi ada. 2 bulan berlalu, aku hidup seperti mimpi. Bukan karena rumah mewah atau perhiasan mahal, tapi karena aku merasa dicintai dan mencintai dengan tulus. Cek 1 miliar itu masih kusimpan, tapi sebagian sudah kuberikan untuk membangun rumah untuk ibu di kampung. Sebagian lagi aku pakai untuk membuka yayasan beasiswa untuk anak-anak di desaku. Aku tak lagi takut menjadi istri dari pria Afrika. Justru aku bangga karena aku tahu cinta sejati bisa datang dari tempat dan orang yang tak pernah kau duga sebelumnya. Dan jika waktu bisa kuputar kembali, aku tetap akan memilihnya. Luka di tubuhnya bukanlah aib, tapi saksi bahwa ia pernah berjuang. Dan aku, wanita biasa dari Cianjur, punya kehormatan untuk menjadi bagian dari kisah penyembuhannya. Terima kasih telah menyimak cerita lengkap Dinikahi Majikan Afrika demi mahar 1 M. Tapi malam pertama, aku dibuat terkejut saat melihat hanya di channel TKW Story. Jika cerita ini menyentuh hati kamu, jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman dan keluarga kamu.
Dengan dukungan kalian, kami akan terus menghadirkan kisah-kisah penuh cinta, perjuangan, dan haru dari para pejuang devisa Indonesia. Doa penutup. Semoga kalian semua yang menonton selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan dipertemukan dengan cinta yang tulus, seperti Laras dan Jabari. Semoga hidup kalian penuh berkah dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nantikan kembali cerita berikutnya hanya di TKW Story. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.